والنور يهدي الحائرين ضياؤه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi washabihi jambil masyayikhina masyayikh sunnah hadrati muallifi kitab wa syarihi qaddasallahu sirrahum wa nawwum wa anta alaina min barakatihim sya'unil lailana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Faslun, adapun ini itu fasal. Fit ta'arudi, di dalam menjelaskan pertentangan dua dalil. Jadi kalau ada dua dalil ini saling bertentangan, ini solusinya bagaimana? Yang satu mengharamkan, yang satu menghalalkan. Iki piye solusine? Idza ta'arodo, apabila pertentangan, apa nutkoni dua dalil, fala yahlu, maka tidak sepi, apa imma ayyakuna, ada kalanya ada apa dua dalil itu amaini, keduanya umum, au khossoini, atau keduanya khusus, atau khusus kedua-duanya, au ihdahuma, atau salah satunya dari dua dalil itu aman, umum, wal akharu, dan adapun yang dalil yang lain itu khoson, khusus. Au kullu wahidin, atau salah satu, au kullu wahidin, atau masing-masing satu, minhuma, dari dua dalil itu aman, umum, min wajhin, dari satu sisi, wa khoson, dan itu khusus, min wajhin, dari sisi yang lain. Titik. Jadi kalau ada dua dalil yang bertentangan, itu kemungkinannya ada empat ini. Satu, mungkin dua dalil tadi itu umum keduanya. Dua, mungkin dua dalil tadi khusus kedua-duanya. Tiga, mungkin salah satu umum, yang satu khusus. Keempat, mungkin satu umum dari satu sisi, khusus dari sisi yang lain. Yang satu juga begitu, ditinjau dari satu sisi umum, sisi yang lain khusus. Nah, ini gimana solusinya? Fa'ingkana, maka apabila ada apa dua dalil itu amaini, umum keduanya, fa'in amkana, maka apabila mungkin apa al-jam'u, mengkompromikan, bainahuma, di antara kedua dalil, ya yujma'u, maka dikompromikan apa dalil. Yujma'u, maka dikompromikan apa dalil. Caranya bagaimana? Bihamli kullin, dengan cara menerapkan masing-masing, minhuma, dari dua dalil, diterapkan ala halin, atas satu kondisi.
ala halin atas satu kondisi. Misaluhu adapun contohnya itu in amkana al jam'u bainahuma yujma'u itu haditsu syarrus syuhudi hadis syarrus syuhudi ila akhirih. Hadis yang berupa lafal hadis syarrus syuhudi ila akhirih. Syarrus syuhudi adapun lebih jelek-jeleknya saksi itu alladzi saksi yashhadu yang bersaksi siapa alladzi qabla ayyustasyhada sebelum dimintai menjadi saksi siapa alladzi. Wa haditsu khairus syuhudi dan hadis khairus syuhud. Khairus syuhudi adapun sebaik-baik saksi itu alladzi saksi yashhadu yang bersaksi siapa alladzi qabla ayyustasyhada sebelum dimintai saksi siapa alladzi. Ini kan bertentangan ini. Yang pertama menyatakan sejelek-jelek saksi itu saksi yang dia mengajukan diri menjadi saksi sebelum diminta. Hadis kedua, sebaik-baik saksi adalah saksi yang mengajukan diri menjadi saksi sebelum ia diminta. Tuh kan? Yang satu hukumnya sejelek-jeleknya saksi, yang kedua sebaik-baiknya saksi. Ini kan bertentangan ini. Nah, gimana mengkompromikannya? Fahumila maka diterapkan apa al-awwalu dalil yang pertama, yaitu sejelek-jelek saksi, diterapkan alama atas mas'ala ma idza kana atas apabila ada siapa man orang, man ini isinya ya siapa man orang lahu asyhadatu alama idza kana atas apabila ada siapa man orang lahu yang itu manfaat bagi man asyhadatu ada kesaksian itu aliman mengetahui biha kepada syahadah lawasani adapun hadis yang kedua itu alama idza lam yakun diterapkan apabila tidak ada siapa man lahu syahadah itu aliman orang yang ngerti biha kepada syahadah wasani adapun hadis yang kedua itu rawa meriwayatkan hu akan hadis yang kedua siapa muslimun imam muslim bilafzi ala ukhbirukum ila akhirih dengan menggunakan lafaz ala ukhbirukum ila akhirih. Ala ukhbirukum apakah tidak memberitahu siapa saya kum kepadamu sekalian bi khabaris syuhudi dengan apa bi khairis syuhudi dengan sebaik-baik saksi itu alladzi orang yakti yang membawa siapa alladzi membawa bisyahadatihi dengan kesaksiannya alladzi qabla ayyus ala sebelum dimintai siapa alladzi akan syahadah. Wal awwalu adapun hadis yang pertama itu muttafaqun hadis yang disepakati apa ala maknahu atas maknanya hadis yang pertama fi hadisi khairikum korni di dalam hadis khairukum korni. Khairukum sebaik-baik kalian itu korni kurunku abadku. Korni satu kurun itu satu abad. Itu korni abadku. Tsummalladzi kemudian orang
yaluna yang apa? Yaluna yang mengiringi siapa? Alladzina hum kepada korni. Hum kepada korni. Jadi sebaik-baik masa itu adalah masanya Kanjeng Nabi, kemudian masa yang setelah masanya Kanjeng Nabi. Kemudian terus begitu terus. Jadi sebaik-baik umat itu berarti umatnya waktu pas yang menangi zamannya Kanjeng Nabi, kemudian setelah itu yaitu zaman tabi'in, kemudian setelah itu zaman tabi'in, kemudian terus sampai sekarang. Nah, itu berarti apa? Berarti zaman semakin akhir itu berarti semakin jelek. Lah zaman terbaik itu zaman ketika zamannya Kanjeng Nabi. Jadi khairukum qarni. Sebaik-baik kalian adalah kurunku, yaitu zamannya Kanjeng Nabi, kemudian zaman setelah itu terus. Ila qaulihim sampai kepada sabdanya Kanjeng Nabi, tsumma yakunu, kemudian akan ada itu ba'dahum setelah alladzina, siapa kaumun sekelompok orang, yashhaduna yang bersaksi siapa kaum, qabla ayyustashhadu sebelum dimintai saksi siapa kaum. Qabla ayyustashhadu sebelum dimintai saksi siapa kaum. Nah, fa illam yakun, maka apabila tidak ada, fa illam yakun maka apabila fa illam yumkin, fa illam yumkin maka apabila tidak mungkin al jam'u mengumpulkan atau mengkompromikan bainahuma di antara dua dalil, la yutawaqqafu maka ditangguhkan yutawaqqafu maka ditangguhkan fihima di dalam dua dalil tadi. Nah, hukum begitu itu illam yu'lam apabila tidak diketahui at-tarikhu tanggalnya, at-tarikhu tarehnya, ila ayyudharo, maksudnya ditangguhkan ila ayyudharo sampai jelas, ila ayyudhiro sampai menjadi jelas. Masya Allah. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Illam yu'lam at-tariku ay ila ayyudhiro murajjihun. Ay ila ayyudhiro, maksudnya sampai menjadi jelas murajjihun perkara yang mengunggulkan, ahadahuma kepada salah satu dua dalil. Ahadahuma kepada salah satu dua dalil. Jadi kalau ada dua dalil itu tidak mungkin dikompromikan menjadi satu, maka dua dalil tadi itu ditangguhkan dulu sampai saya ulangi lagi. Fa illam yumkin al jam'u bainahuma yutawaqqafu fi ma illam yu'lam at-tarikh. Jadi kalau ada dua dalil tidak mungkin dikompromikan menjadi satu, maka dilihat apabila tidak diketahui mana yang dahulu dua dalil tadi itu, mana yang dahulu dan mana yang akhir tidak diketahui, maka dua dalil tadi itu ditangguhkan sampai adanya murojih, sampai adanya kondisi yang bisa memperkuat di antara salah satu dua dalil tadi itu. Nah, contohnya begini, lebih jelasnya ke contoh saja. Misaluhu, adapun contohnya fa'ilam yumkin al jam'u ila akhirihi, itu qaulihi ta'ala, firmannya Allah Ta'ala, au ma malakat aimanukum, yaitu ayat au ma malakat aimanukum. Wakau
lihi ta'ala dan firmannya Allah Ta'ala wa antajma'u bainal ukhtaini, yaitu ayat wa antajma'u bainal ukhtaini. Wa antajma'u dan hendaknya mengumpulkan siapa kalian bainal ukhtaini di antara dua saudara. Oke. Fal awwalu maka adapun ayat yang pertama Fal awwalu maka adapun ayat yang pertama itu yujawizu membolehkan apa yang pertama, membolehkan dzalika demikian jam'u bainal ukhtaini mengumpulkan dua saudara. Dzalika yaitu mengumpulkan dua saudara bil milkil yamini sebab milkul yamin. Watsani adapun dalil yang kedua itu yuharrimu mengharamkan apa dalil yang kedua? Mengharamkan dzalika kepada mengumpulkan dua saudara. Nah, farujjiha maka diunggulkan apa at-tahrimu dalil yang mengharamkan. Kenapa? Li'annahu karena dalil yang mengharamkan itu ahwatu lebih hati-hati. Itu ahwatu lebih hati-hati. Jadi kondisi lebih hati-hati itulah yang dijadikan sebagai murajjih, sebagai penguat untuk diperlakukannya ayat yang mengharamkan mengumpulkan dua saudara. Jadi begini loh. Jadi dalil yang pertama itu menghalalkan seseorang mengumpulkan dua perempuan yang saudara. Jadi saudara, adik dan kakak itu boleh dikumpulkan dijadikan menjadi satu istri. Oke? Nah, dalil yang kedua itu mengharamkan mengumpulkan dua saudara bimilkil yamin. Milkul yamin itu budak. Milkul yamin itu budak. Jadi kalau ada budak yang saudara itu boleh dijadikan kedua-duanya diwati, dijimak kedua-duanya boleh. Tapi yang hadis kedua itu nggak boleh. Ayat yang kedua itu mengharamkan. Nah, ini bagaimana? Yang satu membolehkan, yang satu mengharamkan. Karena ini tidak diketahui mana ayat yang lebih dahulu dan mana ayat yang lebih akhir, maka ketika terjadi begini ini, kalau diketahui mana yang awal mana yang akhir kan jelas. Ayat yang kedua yang terakhir itu akan hukumnya menasakh terhadap ayat yang pertama. Kemarin bab nasakh mansukh, oke? Karena ini tidak diketahui mana yang awal dan mana yang akhir, maka untuk memperlakukan dua dalil seperti ini ditunggu adanya sesuatu yang memperkuat mana di antara dua dalil ini. Nah, kemudian ada prinsip ikhtiyat. Prinsip ikhtiyat inilah kemudian dijadikan untuk penguat dalil yang mengharamkan. Ikhtiyat itu hati-hati, biar lebih hati-hati, ya udah diharamkan saja, begitu loh gampangannya. Nah, karena lebih aman mengharamkan daripada menghalalkan. Siapa tahu membolehkan ternyata yang dikehendaki oleh Gusti Allah haram, kan akhirnya kan dosa, zina lagi. Nah, karena al aslu fil bud'i haramun gitu. Itu dalil kaidah fikihnya. Al aslu fil bud'i haramun. Hukum asal di dalam urusan farji itu hukumnya adalah haram. Jadi lebih hati-hatinya begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Paham apa enggak sembuh ya? Saya yakin ada yang paham. Oke, itu kalau dua ayat, dua dalil tadi itu tidak diketahui tarikhnya, tanggalnya. Sekarang masalahnya, kalau diketahui tanggalnya bagaimana? Fa'in ulima, maka apabila diketahui tarikhnya, tanggalnya, ya
nasakh nusikho maka dinasah atau dihapus apa al-mutaqaddimu dalil yang dahulu dihapus bil mutaakhiri dengan dalil yang akhir. Nah, nasah kemarin kama fi ayatai iddatil wafati sebagaimana di dalam 2 ayat yang menjelaskan tentang iddah sebab wafat. Wa ayatil musobaroti dan 2 ayat yang menjelaskan tentang musobaroh. Ayat musobaroh itu kemarin yang tetap di dalam bab nasah kan. Kalau ada orang muslim perang melawan orang kafir menghadapi 200, satu orang menghadapi 200 tidak boleh boleh mundur. Nah, kemudian ada dalil kedua, satu orang menghadapi 20. Nah, yang 20 ini kemudian menasah yang pertama. Ya, kemarin bab nasah, nanti dicek lagi ayatnya itu. Nanti nggak khatam-khatam kalau kita balik lagi. Dicek aja nanti di bab tentang nasah mansuh. Itu namanya ayat musobaroh. Musobaroh itu tetap bertahan, tetap dilawan, tidak boleh mundur. Itu namanya musobaroh. Tetap bersabar, lawan terus. Wakot takot damat dan sungguh telah lewat apa al-arba'u ayat yang 4 tadi. Yaitu di dalam bab apa? Nasah mansuh sebelum bab ini. Gitu. Wa kadzalika dan demikian pula, ingkana apabila ada apa 2 dalil, itu khoso ini keduanya khusus. Nah, khoso ini keduanya khusus. Tadi kan menjelaskan tentang 2 dalil yang umum. Nah, 2 dalil yang khusus itu hukumnya sama. Aifa in amkana. Maksudnya adalah fa in amkana maka apabila mungkin apa al jam'u mengkompromikan bainahuma di antara 2 dalil yang khusus, yujma'u maka dikompromikan apa 2 dalil. Kama fi hadithi annahu sebagaimana di dalam hadis annahu sesungguhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tawaddoa melakukan wudu siapa Nabi, wa ghusala dan membasuh siapa Nabi rijlaihi kedua kakinya. Wahadha adapun inilah hadis itu masyhurun yang masyhur fis sahihaini di dalam hadisnya Imam Bukhari dan Muslim, wa ghairihima dan di dalam hadis selain sahihaini, wa haditsu annahu dan di dalam hadis sesungguhnya Kanjeng Nabi itu tawaddoa melakukan wudu siapa Nabi, warosya dan mempercikkan. Jadi enggak dibasuh tapi hanya dipercikkan. Warosyal dan ngerti ya? Ya memercikkan gitu aja, tidak sampai dibasuh. Siapa Nabi al-ma'a akan air, mempercikkan ala qodamaihi atas kedua kakinya Kanjeng Nabi. Ala qodamaihi atas kedua telapak kakinya Kanjeng Nabi. Wahuma sedangkan kedua qodamaihi, wahuma sedangkan qodamaihi 2 telapak kakinya Kanjeng Nabi itu finna laini di dalam kedua sandalnya Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi memakai sandal ketika wudhu, itu sandalnya enggak dilepas, cukup dipercikkan saja. Rawa meriwayatkan akan hadis siapa An-Nasa'i Imam An-Nasa'i wal Baihaqi dan Imam Baihaqi wa ruhuma dan selain Al-Baihaqi dan An-Nasa'i. Fajumi'a maka dikompromikan apa bainahuma di antara 2 hadis, yaitu hadis yang menjelaskan membasuh dan hadis yang menjelaskan sekedar mempercikkan air. Bi anna rosya
dengan sesungguhnya mempercikkan air itu fi halit tajdidi di dalam kondisi tajdidul wudu. Kama fi ba'di turuki sebagaimana penjelasan di dalam sebagian riwayat. Anna wudu aman, ya. Anna hadza sesungguhnya inilah rasyu mempercikkan air itu wudu wudunya. Nah, dua dalil yang bertentangan seperti ini kemudian dikompromikan dengan cara apa? Masing-masing hadis tadi itu diterapkan dalam kondisi yang berbeda. Hadis yang menyatakan hanya diciprati dengan air itu diterapkan dalam kondisi wudu, tajdidul wudu. Orang masih punya wudu kemudian wudu lagi. Nah, itu cukup menciprati tok. Tapi kalau wudu yang bukan tajdidul wudu, ya harus dibasuh. Itu cara mengkompromikan dua dalil yang bertentangan. Oke. Sekarang masalahnya, kalau tidak mungkin dikompromikan seperti itu bagaimana? Fa'illam yumkin, maka apabila tidak mungkin al-jam'u mengkompromikan bainahuma di antara dua dalil, walam yu'lam dan tidak diketahui at-tarikhu tanggalnya, yutawaqqafu maka ditangguhkan fihima di dalam dua dalil tadi ila zuhuri murajjihin sampai adanya atau sampai jelasnya sesuatu yang mengunggulkan. Ila zuhuri murajjihin sampai adanya kejelasan sesuatu yang mengunggulkan li ahadima kepada salah satu dua dalil tadi. Mithaluhu adapun contohnya illam yumkin al-jam'u bainahuma itu ma hadis jaa yang telah datang itu ma hadis jaa yang telah datang annahu sesungguhnya katanya amma tentang perkara yahillu yang boleh lirrajuli bagi seorang laki-laki min imro'atihi dari istrinya rajul. Wahia sedangkan imro'atihi sedangkan istrinya rajul itu haidun dalam keadaan haid. Jadi suatu saat Kanjeng Nabi ditanya, Kanjeng Nabi yang dibolehkan dilakukan oleh seorang suami kepada istri yang sedang haid itu apa sih? Kemudian faqala makan jawab siapa Kanjeng Nabi? Ma fauqal izari. Ma apa saja fauqal izari yang ada di atas تلقى من الغيب